Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mendemonstrasikan tugas UTS PWeb 2 kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Yonsef Firmansyah dan rekan-rekan saya Damar Fadil Muhammad dan Muhammad Syafiq Al-Fatih. Baiklah, pertama kali kami mendemonstrasikan halaman register terlebih dahulu. Jadi untuk cara registrasi di website kami akan saya jelaskan. Nah, untuk pertama-tama saat memasuki website kami, tampilan awal yang akan disediakan adalah halaman login seperti ini. Nah, untuk melakukan registrasi, kita bisa masuk ke halaman registrasi di bawah dan login. Bisa kita pencet. Nah, ini kita bisa masukkan nama kita, misalnya namanya Syafiq. Dengan username kita akan syafiq123 dan email syafiq@gmail.com, passwordnya 12345, dan kita akan diminta untuk konfirmasi password lagi 12345, dan kita bisa register. Oke, untuk kasus username yang sama mungkin kita bisa register lagi. Di sini bisa kita masukin namanya sama aja, Syafiq juga. Nah, dengan username yang sama, kan sudah dipakai dari Syafiq123, kita masukkan kembali. Terus email yang sama lagi, dan password bisa 54321, dan confirm 54321. Dan kita akan cek apakah bisa memakai dua username yang sama. Nah, di sini ada peringatan yakni username sudah dipakai. Jadi kita tidak bisa menggunakan username yang sama dalam registrasi di website yang kami buat ini. Selanjutnya halaman login akan dijelaskan oleh Saudara Damar Fadil Muhammad. Baiklah, saya akan melanjutkan pada penjelasan login. Jadi di login ini ada dua kolom, yaitu username dan password, yang itu akan diisi dengan username password yang sudah diregister tadi. Jadi tadi username adalah Syafiq123 dan passwordnya 12345. Jika berhasil, maka kita akan dialihkan ke home. Kemudian jika kita masukkan password yang salah, dia akan ada alert, yaitu ini, seperti ini alertnya. Kemudian akan ada penjelasan tentang edit profile yang akan dijelaskan oleh Syafiq. Kepada Syafiq dipersilahkan. Oke, baik. Nah, saat kita sudah login dengan akun yang sudah kita registrasi tadi, maka kita akan masuk ke halaman awal, ini halaman home. Di sini kita bisa melakukan edit profil nantinya. Sebelum itu, kita bisa masuk ke halaman profile terlebih dahulu. Pencet. Nah, di sini tampillah halaman profile. Di sini akan jelaskan detail akun kita. Ini ada foto profil. Karena saya belum pernah mengupload, maka akan jadi default yakni seperti ini. Terus ada nama lengkap yang sudah kita daftarkan di registrasi, username, email, dan password yang sudah dijadikan dalam bentuk hash. Nah, untuk mengedit kita bisa langsung pencet ke halaman di pojok kanan atas, ada edit profile. Kita pencet. Oke. Di sini sudah halaman edit profile. Di sini ada beberapa kolom nih, ada foto profil, nama, username, dan email. Nah, untuk nama, username, dan email di sini ada satu bintang kecil di bagian kanannya atasnya. Nah, ini berarti datanya harus diisi. Jika tidak diisi, maka tidak akan bisa disubmit dan akan keluar notifikasi untuk mengisi file yang kosong itu. Oke, sekarang saya akan coba untuk mengganti foto profil. Nah, saat kita dipencet, dia akan membawa kita ke directory dalam laptop kita. Yang terus kita tinggal pilih gambar yang mau kita upload dan open. Setelah itu kita bisa submit. Jika sudah merasa semuanya benar,
tapi username-nya diganti dulu aja. Jadi sekalian mengganti username jadi Syafiq 2 aja. 1, 2, 3, 4 lah, biar lebih panjang. Oke, bisa disubmit. Nah, ini halaman setelah kita mengganti profil kita, mengedit profil kita. Di sini foto profilnya sudah terganti. Nama lengkap jadi Syafiq tetap dengan username yang sudah kita ganti Syafiq 1, 2, 3, 4. Dan sekaligus untuk mengecek apakah data ini sudah terganti secara benar, mungkin kita akan logout terlebih dahulu. Dan kita akan cek kembali username-nya. Username yang sudah diubah tadi Syafiq 1, 2, 3, 4. Dan kita masukkan pas kembali 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita coba login kembali. Dan kita cek profil. Nah, oke, maka data yang sudah kita edit sudah tersimpan dengan benar. Selanjutnya ada penjelasan tentang database yang akan dijelaskan oleh Muhammad Yuansefa Firmansyah. Silakan. Untuk database, table yang kita buat ada table accounts, dan atribut-atribut yang kita buat itu ada 6. Yang pertama itu ID. ID kita ambil sebuah integer yang bersifat primary, dan itu akan terus bertambah seiring dengan penambahan data yang kita masukkan saat registrasi. Kemudian ada atribut yang kedua yaitu nama. Nama itu berupa varchar, dan yang ketiga itu username yang berupa varchar. Yang keempat email yang berupa varchar, dan yang kelima itu adalah password yang berupa varchar. Dan yang keenam ini foto yang berupa teks. Itu kita ambil karena kita nggak tahu panjangnya itu berapa. Kan ada user yang menginput sebuah file yang kita tuh nggak tahu berapa panjang dari nama file tersebut, maka kita buat teks di situ. Pada saat register, itu yang akan bertambah adalah ID, nama, username, email, password, dan foto. Untuk login itu pengecekan, dia akan mengecek username dan password yang ada di dalam database. Kemudian itu adalah edit data. Si user bisa mengedit nama, username, email, dan foto, tetapi si user tidak bisa mengedit password. Dan saat si user mengedit, itu bakal database itu berubah setiap dia mengedit data tersebut. Baik, selanjutnya mungkin adalah penjelasan kode PHP. Mungkin untuk yang awal akan saya terlebih dahulu jelaskan yakni file authenticate.php. Oke. Di sini kita akan memulai dari tag PHP dan kita akan membuat sebuah variabel ini database host, user, pass, dan name. Nah, di host kita akan isi dengan localhost, dan di user root. Nah, di database password ini adalah password database kita. Jika kita memiliki password, maka kita bisa isi passwordnya. Dan jika tidak, maka bisa kita kosongkan saja seperti ini. Nah, untuk database name ini adalah nama database yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada con, ini di sini untuk menghubungkan PHP dengan database. Dan jika tidak terhubung, maka akan muncul notifikasi yakni failed to connect to MySQL. Oke. Terus ada function login dengan data. Oke. Di sini ada global con, yakni kita mengambil variabel con secara global, dan di sini ada pemilihan. Di sini kita akan mengselect ID dan password dari database dan akan disimpan di band parent ini. Terus di perulangan kedua, di sini akan mengecek apakah ID dan password itu sudah ada isinya. Dan di perulangan ketiga, di sini akan mengecek apakah sudah berhasil untuk login. Jika berhasil, maka data username tadi yang ada di database akan dijadikan nama, jadikan nama, dan ID juga dijadikan session ID. Dan jika gagal, maka akan mengeluarkan notifikasi incorrect username and or password.
dan selesai. Oke. Di sini ada function registrasi juga. Di sini kita mengambil variabel count secara global, dan di sini kita akan masukkan kita membuat variabel nama, username, email, password, dan password 2 yang nanti akan dimasukkan ke database. Nah, di sini di resource ini kita mengambil username dari database dan kita cek apakah username database sama dengan username yang kita masukkan saat registrasi. Jika dia sama, maka akan muncul notifikasi username telah digunakan. Oke, selanjutnya ada ini pengecekan password. Nah, jika penulisan ulang password yang kita tulis itu berbeda dengan password yang kita tulis sebelumnya, maka akan keluar notifikasi konfirmasi password tidak sesuai. Nah, dan di sini ada untuk mengenkripsikan password menjadi hash, dan di sini kita akan koneksikan data yang sudah kita isi tadi, kita menambahkan ke dalam database berupa nama, username, email, password, dan GUS-PNG yang merupakan gambar default untuk profil. Oke, mungkin sudah dari Authenticated PHP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Yansefah Firmansyah. Oke, selanjutnya ada file index.php. File index.php ini adalah file login yang pertama kali yaitu kita requires authenticate PHP, yaitu memanggil file authenticate PHP. Kemudian kita buat session start untuk mengawali sebuah sesi dan melakukan pengecekan apakah username dan password tersebut yang kita input dalam login itu sudah atau belum. Jika sudah, maka pemilihan kedua yaitu memanggil apakah fungsi login itu fungsi login tersebut sudah dipanggil atau belum. Misal fungsi login tersebut berhasil, maka dia akan mengarahkan ke dalam home PHP, file home PHP. Kemudian ada tag HTML, yang pertama yaitu titelnya itu login, dan form action. Form actionnya itu nggak ada karena kita actionnya itu ke dalam file ini sendiri, dan metodenya itu post. Kemudian ada inputan username, yang kedua ada inputan password, dan yang ketiga itu ada button login, yaitu untuk submit form ini. Dan yang terakhir ada fungsi button register, yaitu untuk mengarahkan user jika belum punya akun, dia bakal mengarahkan ke register.php. Kemudian yang kedua ada file register PHP, sama seperti file index sebelumnya, yaitu kita membuat session start terlebih dahulu. Itu berguna untuk mengawali sebuah sesi. Yang kedua yaitu memanggil file authenticate PHP. Terus ada pengecekan apakah nama, username, email, password, dan password 2 sudah ditekan atau belum, Jika sudah ditekan, sudah berhasil, maka dia melakukan pengecekan lagi. Pengecekan yang kedua ini yaitu pengecekan terhadap fungsi registrasi. Jika fungsi registrasi tersebut berhasil, maka dia bakal ke halaman index PHP. Kemudian HTML, titelnya itu adalah halaman register. Terus untuk form action, dia nggak ada karena kita mengactionkan di file ini sendiri. Kemudian metodenya itu post. Terus kita menginput sebuah nama, menginput teks yang bernama username, menginput email, menginput password, menginput konfirmasi password,
Setelah itu ada button register untuk mengsubmit data ini. Kemudian ada sebuah teks menuju ke halaman login jika si user sudah mempunyai akun. Terus yang ketiga ada file home PHP. Selalu kita menggunakan session start untuk mengawali sebuah sesi dalam file ini. Kemudian kita mengambil dan memanggil file authenticate PHP. Dan kita melakukan pengecekan. Jika login yang ada di authenticate PHP tersebut bernilai true dan pengecekan ini bernilai false, maka dia balik ke halaman index PHP, halaman login. Terus kita membuat variabel STMT. Ini untuk memilih value apa yang mau kita ambil dari database tersebut. Di sini kita memilih nama dari table accounts yang ada di dalam database tersebut. Kemudian untuk ID ini kita masih belum tahu karena karena username dan password belum diambil, belum ada yang kita ambil. Kemudian di sini ada bin param. Ini untuk menampung ID yang menampung ID jika si user telah menginputkan username dan password. Itu kan baru ada ID-nya. Terus kita tampung di sini, terus kita eksekusi. Kemudian kita bin result. Bin result ini berarti mengambil nama yang ada di variabel sini, kita jadikan menjadi variabel nama. Kemudian kita jalankan, kemudian kita tutup statement tersebut. Untuk tag HTML, ini titelnya homepage dan ada sedikit style di sini, yaitu style button. Kemudian untuk navbar di sini ada yang mengarah ke home PHP, ada yang mengarah ke halaman profil, dan ada yang mengarah ke halaman logout. Kemudian di dalam konten home ini ada sedikit tulisan yaitu welcome back, nama kita. Kemudian yang keempat ada file profil PHP. Di dalam profil PHP, kita awali dengan session start, itu untuk mengawali sebuah sesi. Dan require once untuk authenticate PHP. Selanjutnya kita pengecekan apakah login tersebut berhasil atau tidak. Jika login tersebut tidak berhasil, maka dia balik ke halaman index PHP atau halaman login. Dan kita membuat variabel baru, variabel STMT, yang berfungsi untuk memilih data apa yang mau kita gunakan di dalam HTML ini, di dalam website ini. Kita memilih password, username, nama, email, foto dari table accounts di mana ID-nya masih belum tahu. Kemudian kita bin param untuk menampung ID yang sudah user inputkan username dan passwordnya. Kemudian kita eksekusi. Kemudian kita jadikan yang kita pilih tadi ini ke dalam variabelnya masing-masing. Kemudian kita jalankan dan kita tutup statement tersebut. Kemudian di sini di dalam PHP ada title profile page dan sedikit style, yaitu button, style untuk profil, dan style untuk table. Setelah itu ada navbar. Navbar di sini juga berfungsi sama dengan halaman home sebelumnya, yaitu mengarahkan ke halaman home, mengarahkan ke halaman profil, mengarahkan ke halaman logout. Terus di dalam konten,
itu ada penjelasan. Di sini ada penjelasan bahwa itu akun kita, akun detail kita. Kemudian di atasnya itu ada button untuk mengarahkan user ke halaman edit profil, yaitulah edit PHP. Kemudian ada profil untuk menampilkan profil. Jika di dalam database kita itu masih belum ada profil, maka dia akan digantikan ke dalam GUES PNG. Itu adalah profil default kita. Kemudian jika variabel foto tersebut memiliki value, ya maka kita masukkan value tersebut ke dalam image ini. Kemudian ada personal info, yaitu menampilkan nama lengkap, variabel nama, kemudian menampilkan username menggunakan variabel username, kemudian ada data and privacy, yaitu email, menampilkan email menggunakan variabel email, dan password menggunakan variabel password. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada edit.php ya. Jadi di sini ada session start itu untuk memulai sesi, dan ada required once untuk memanggil authenticate.php. Kemudian di sini ada pemilihan if, jika belum login maka akan mengembalikan user ke index.php. Kemudian di sini ada variabel stmt, yaitu untuk memilih password, username, nama, email, dan foto dari tabel account di mana ID-nya belum diketahui. Dan di sini stmt ini bin param ini untuk mengambil ID dari database dengan tipe data integer. Kemudian kita jalankan dan kita menyiapkan variabel untuk menyimpan data yang sudah diambil pada database tadi, seperti ini, variabel password untuk mengambil password, variabel username untuk mengambil username, dan seterusnya. Kemudian kita jalankan dan kita tutup. Pada bagian HTML di sini ada judul, yaitu edit profile, dan di sini ada CSS. Kemudian pada body di sini ada navbar, ada judul metabook, dan ada beberapa tombol untuk ke home, profil, dan logout. Kemudian di sini ada kontainer ya, yang berisi ada judul edit profile dengan tag H2, kemudian ada form dengan method post, yaitu meminta user untuk mengisi foto profile, nama, username, dan email. Pada nama, username, dan email ini terdapat required, yang artinya harus diisi dan tidak boleh kosong. Kemudian di sini ada tombol batal, jika kita tekan akan mengembalikan ke profile.php, dan ada tombol submit. Kemudian setelah HTML ini ada PHP lagi. Ada pemilihan pertama ini untuk mengambil foto yang sudah diupload. Jadi target diri ini adalah folder yang kita siapkan untuk menyimpan foto. Kemudian target file ini adalah target diri ini sudah yang variabel yang sudah kita buat, yaitu img garis miring, dan mengambil nama dari file yang sudah diupload. Kemudian ada variabel image file type ini untuk mengambil ekstensi dari file yang sudah kita upload tadi. Dan pada pemilihan kedua, yaitu jika edit sudah disubmit, maka variabel ID ini untuk mengambil ID pada database, variabel nama untuk mengambil nama pada form, username juga mengambil username pada form, dan email juga mengambil email pada form. Dan ada if lagi, yaitu jika kita tidak mengisi foto, jika kita submit tapi foto belum kita isi, maka nama fotonya kembali dengan seperti sesuai dengan database. Kemudian ini adalah
memindahkan file tadi ke tempat yang sudah siapkan, yaitu target file ini. Kemudian di sini ada query, yaitu untuk mengupdate data-data yang sudah diubah tadi ke database. Dan jika gagal maka akan menampilkan error dan mengembalikan ke profile.php. Kemudian di sini ada logout.php, yaitu ada session start di sini untuk memulai suatu session dan langsung di-destroy untuk menyelesaikan suatu session dan mengembalikan ke index.php atau tempat kita login tadi. Baiklah, sekian hasil demonstrasi website kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.